Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau ngejelasin struktur organisasi yang saya punya, yaitu online shop, khususnya online shop fashion ya. Eh, Fashion khususnya untuk baju muslim. Ini mungkin nggak relevan untuk yang lain, tapi nggak apa-apa, biar jadi ilmu. Tapi kalau untuk yang fashion, mungkin relevan banget. Dan ini bisa banget berubah karena saya pun struktur organisasinya berubah berkali-kali dan yang saya presentasikan sekarang mungkin saja berubah ke depannya. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama saya mau jelasin dulu, jadi saya ada satu badan hukum dan di badan hukum itu terdiri dari beberapa lini bisnis. Ada konveksi, ada nama brand namanya Baju Yuli, ada brand baru namanya Deep Hood, ada brand namanya Muslim More, sama ada tim YouTube. Nah, tim YouTube ini terdiri dari 2 orang full time. Nah, struktur organisasi yang tergede itu memang Baju Yuli karena ini adalah cash cow-nya kami atau yang revenue-nya paling besar. Oke, langsung aja. Ini adalah struktur Baju Yuli, yaitu ada CEO-nya, yaitu saya dan istri. Jadi berdua orang. Ini penting banget punya partner. Jadi entah itu CEO, CFO, COO atau apapun itu, yang jelas di top itu penting banget punya partner. Saya sudah bahas di video yang lain. Intinya kalau punya partner itu setidaknya kita punya orang untuk di-share. Dan itu nggak apa ya, itu penting sekali gitu karena saya nggak kebayang kalau saya nggak punya partner, which is itu istri saya nggak kebayang seberapa stresnya saya menghadapi bisnis. Makanya kalau teman-teman di sini belum punya partner, segeralah cari partner. Tipsnya silahkan googling sendiri. Oke, jadi CEO itu 2 orang, saya sama istri. Yang kami kerjakan itu seputar finance, marketing, legal, tax, sama HR. Ini masih kami kerjakan berdua. Dan ini 90% sih sebenarnya strategis ya. Jadi 90% itu hanya menentukan strategi-strategi, tidak melakukan daily basis atau tidak melakukan hal-hal yang setiap hari. Contohnya kayak marketing, saya cuman menentukan sekarang kita apa, kapan, platformnya apa, promonya apa. Tapi untuk teknis kayak misalkan setting promonya, posting Instagramnya itu dilakukan oleh tim yang lain. Tapi kalau Facebook Ads, Shopee Ads itu masih saya sendiri. Kalau Tokopedia Ads oleh staff, kalau Lazada masih oleh saya sendiri. Jadi kurang lebih cuma 10% saya turun teknis seperti itu. Terus kalau di finance saya masih transfer transfer sendiri. Masih saya yang lakukan khususnya transfer-transfer yang besar ya, kayak beli bahan baku, terus bayaran supplier dan seterusnya itu biasanya masih saya yang lakukan langsung karena saya megang finance. Kalau legal sama tax sama pajak itu sejujurnya saya nggak begitu paham, jadi itu istri saya yang ngerjain, jadi saya tutup mata aja. Begitu juga istri saya tutup mata soal marketing, soal finance, dia tutup mata. Jadi kita betul-betul mengerjakan apa yang kita sesuai porsinya. Lalu HR ini bareng-bareng ngerjainnya karena penting, dimana SDM itu eh ya ruhnya bisnis ya SDM, SDM-nya nggak bagus ya bisnisnya juga nggak bagus. Ada yang bilang bahwa SDA karyawan senang, customer juga senang. Oke, lalu di bawah kami ada tim konten. Ini terdiri dari 3 orang. Itu sesederhana dia mengelola seluruh konten digital karena kami kan fokusnya online shop ya. Jadi 99% lah konten digital. Kalau konten yang not digital kayak banner lalu merek itu juga cuma 1% mungkin. Ya 5% lah katakanlah. Tim ini mengelola photoshoot, jadi ada fotografer, lalu mengelola Instagram, mengelola YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Itu semuanya dikelola oleh tim konten ini. Cukup 3 orang, satu sebagai manajernya, satu fotografer sekaligus foto editor, satu lagi videografer. Sebenarnya 2 ini bisa sama-sama bisa videografer sih, cuman yang jago foto cuma 1 orang. Oke, satu manajernya. Nah, sebelum saya lanjut, jadi tiap kotak ini ada manajer-manajernya. Ini kalau bahasa kerennya itu namanya middle manager. Nah, middle manager itu penting sekali, harus yang nyambung sama kita sebagai pemilik bisnis. Jadi middle manager kan dia meneruskan komunikasi antara kita dengan staff di bawah. Itu penting orang yang harus ngerti dengan kita, paham komunikasi dengan kita. Karena kalau tidak itu wah runyam. Saya beberapa kali memaksain middle manajernya itu yang kurang sepaham sama saya, yang kurang kurang ngerti komunikasi dengan saya dan hasilnya ya kebanyakan marahnya, kebanyakan berantemnya, kebanyakan nggak produktifnya. Oke lanjut, lalu setelah itu ada admin. Jadi di Bajuli ada admin terdiri dari sekarang 4 orang, itu satu shift malam.
Jadi tugas utamanya cuma balas chat sama rekap order. Kalau malam itu cuma balas chat aja, tapi kalau siang sekaligus rekap order karena ada pengiriman. Sebenarnya tugas terberat dari admin ini adalah menghadapi komplain, teman-teman. Jadi, kalau Anda masih jadi admin sendirian, saya tahu pasti berat sekali untuk menghadapi komplain, bagaimana menjaga perasaan dan seterusnya. Tenang, itu memang semua dihadapi oleh semua online shop. Jadi saya harap bersabar, karena apa? Karena kita hidupnya dari customer, kita nggak, saran saya jangan memarahi balik, ya itu fatal, menurut saya itu fatal. Oke, tantangannya tim admin ini adalah komplain. Lalu terakhir adalah tim gudang, ini tim yang paling gendut, jadi terisi dari 16 orang plus-plus. Kenapa saya bilang plus-plus adalah karena terkadang kami butuh orang tambahan yang butuh 1 atau 2 hari aja. Kami panggil orang sekitar, dibayarnya harian, dan mereka mau. Dan alhamdulillah sekarang karena orderan lagi lumayan naik, apalagi menghadapi Harbolnas, alhamdulillah jadi lumayan cukup sering kami manggil orang harian ini. Jadi yang fixnya ada 16 orang, itu terbagi menjadi QC dan produksi. QC itu kerjaannya dia packing, jadi dia yang ngirim barang, lalu dia quality control ketika barang nyampe di gudang, dia ngecek barangnya bagus atau enggak, lalu kalau bagus simpan di gudang, kalau jelek kembalikan ke vendor, lalu dia ngecek inventory, jadi gudang itu ada rak-raknya mereka yang kelola. Lalu merchandising ini membeli barang-barang kebutuhan produksi atau kebutuhan harian, kayak beli plastik, beli lakban, beli label, beli ya macam-macam, banyak itu perintil-perintilan yang harus ada yang ngurus, harus ada lognya, harus ada yang ngurusnya. Lalu terbagi lagi menjadi produksi. Nah, kami Baju Yuli itu nggak jahit sendiri ya teman-teman, jadi kami hanya sampai cek kain, hanya sampai potong kain. Nah, untuk pembelian bahan baku khususnya kain masih saya yang lakukan karena itu transfernya juga lumayan nominalnya, jadi masih saya yang lakukan. Lalu ketika kain nyampe ke gudang kami akan dicek oleh tim produksi ini, lalu akan dipotong sesuai dengan orderan orderan yang saya lakukan juga. Orderan fotonya sekarang motong apa, motong apa, motong apa, itu masih saya yang lakukan. Itu sampai potong kain, setelah potong kain dikirim ke vendor jahit. Nah, makanya di sini ada vendor jahit itu nggak di bawah saya, tapi ada garis putus-putus. Artinya kita berkoordinasi, ini pihak luar dan ini pihak yang cukup krusial. Kenapa? Karena ya mereka memproduksi barang kami gitu. Ini ada sekitar 4 vendor utama saat ini yang mengerjakan produk-produk kami, terus ada beberapa vendor yang casual yang kadang ngambil, kadang enggak, kadang ngambil, kadang enggak. Nah, vendor jahit ini masih saya yang kelola. Ini nggak dikelola sih, tapi kerjasamanya masih saya langsung. Kerjasama kayak penentuan harga jahit, lalu bagaimana eh, eh, strategi ke depannya itu masih berhubungan langsung dengan saya. Tapi untuk hariannya kayak penyerahan jahitan, pengambilan jahitan dan seterusnya itu oleh staf atau oleh manajer gudang kami. Oke, itu aja penjelasan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menginspirasi. Ini bukan berarti struktur organisasi terbaik, pasti ada yang lebih baik. Intinya nggak usah ngikutin ini, tapi lihat kebutuhan teman-teman. Teman-teman butuhnya apa? Kalau teman-teman memang butuh penjahit, ya ada tim produksi dengan jahit. Kalau teman-teman nggak butuh orang yang ngelola Instagram, nggak butuh ngelola YouTube dan sebagainya, ya nggak perlu ada tim konten. Jadi ini belum ini hanya contoh saja, bukan berarti yang punya saya ini yang terbaik, karena yang saya pun berubah berkali-kali. Oke, sekian aja. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe yang baru nonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.